Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di atas aliran air Sungai Cimanuk ya teman-teman. Jadi di bawah ini merupakan area aliran Sungai Cimanuk. Dan di sini tuh ada salah satu keluarga yang tinggal di dekat aliran air sungai tersebut teman-teman. Rumahnya panggung tapi dalamannya wow, sangat luar biasa ketika kita memasuki rumah beliau teman-teman. Seperti apa suasananya, keindahannya, kemewahannya, dan juga keharmonisan keluarga tersebut. Makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah, diberikan keturunan yang soleh-solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kalian para janda dan para dada yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa membeli atau membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Dan yang sedang menjalankan ibadah puasa semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk langsung saja kita berjalan menuju lokasi rumah panggung yang dalamannya wow, sangat luar biasa, mewah banget katanya sih teman-teman. Di atas sana merupakan area jalan raya teman-teman, jalan raya utama penghubung antar Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Sumedang. Dan kami tadi bersama tim turun ke sini ke bawah, dan ini merupakan area aliran sungai. Dan saya tahu lokasi ini dari channel YouTube Abah Dibra, Dibra Channel. Terima kasih kepada Abah Dibra yang telah merekomendasikan atau memberitahu bahwa di sini tuh ada salah satu rumah panggung yang dalamnya sangat mewah sekali. Itu dari Abah Dibra nih, saya tahu juga nih lokasinya. Nanti kita lihat seperti apa suasana di dalam rumah tersebut ya teman-teman. Nah ini menelusuri jalan setapak seperti ini ya teman-teman. Jalan setapak kayak gini. Sayang seribu sayang, sebenarnya enak banget kalau misalkan ini area pesawahannya masih hijau atau masih bagus ya, tapi sekarang mah udah dipanen dan sekarang mulai mau digarap kembali mungkin sama para petani yang berada di sini. Nah itu juga di depan para konten kreator sahabat saya, tim The Unique Explore, Mr. Najar dan juga Miss Nenden Sri Fuzia. Oh becek.
Ada jalan lagi nggak? Ada? Bisa ke sana? Bisa. Wow, jalannya seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar jalan setapak ya. Nah ini aliran air sungainya begitu deras banget ya teman-teman, karena berhubung sekarang lagi musim penghujan. Kita melanjutkan kembali perjalanan teman-teman, dan di sini wow, ini ada batu yang sangat besar banget ya teman-teman, dan di bawahnya ini merupakan akses jalan menuju rumah tersebut. Ini batu apa ya namanya ya? Nanti deh kita coba bertanya sama pemilik rumahnya. Nah itu rumahnya kelihatan dari sini itu sudah sangat jelas terbuat dari gubuk, tapi kata Kang Dibra dalamannya wow sangat luar biasa. Woi tunggu dulu bro, barang. Wow, kalau di sini pemandangannya ya cukup lumayan indah ya, cukup lumayan bagus ya teman-teman. Tapi ya sayang padinya itu baru selesai ditanam. Bro saya duluan bro. Nah, oke. Kita bisa lihat teman-teman, suasananya seperti ini. Itu rumahnya sudah kelihatan. Di sekelilingnya itu merupakan area padi yang sangat hijau banget, dan di sebelah sana itu merupakan area pegunungan. Ayo kita melanjutkan perjalanan teman-teman, harus melintasi jembatan yang terbuat dari kayu. Jadi apa ya istilahnya, kesannya benar-benar perkampungan banget. Jembatannya terbuat dari kayu dan rumahnya terbuat dari bambu, dan di sebelah sini itu merupakan kayaknya feeling saya itu merupakan area kamar mandinya atau WC-nya teman-teman. Ya mudah-mudahan pemilik rumahnya ada di sini ketika saya bersama rekan-rekan bersilaturahmi. Mudah-mudahan pemilik rumahnya ada, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dan melihat situasi dalaman rumah tersebut. Nah kebetulan sekarang kan di bulan suci Ramadan ya teman-teman. Ini udah sore hari, waktunya bentar lagi kita akan berbuka puasa teman-teman. Ya mungkin si ibu dari pemilik rumah ini sedang masak atau apa. Kita coba aja lah langsung ke sana. Nah, ini jalannya jadi mengingatkan kita pada zaman dahulu, sisi Walungan, pinggir sungai ya teman-teman. Nah ini sudah nampak kelihatan nih, cuman sayang agak sedikit redup ya, karena kita kameranya melawan cahaya.
Kita coba dari sebelah sana, mungkin akan sedikit indah. Wow, ini ada burung apa nih, berterbangan tuh. Oh, itu ada, makanya pemilik rumahnya ada teman-teman, karena itu sudah terdengar suara kayak yang narok suluh. Tapi aksesnya kemana ya? Agak bingung juga nih, agak sulit juga. Oke, ini nih. Ini sudah kelihatan sangat wow, indah banget ya. Oke, kita langsung saja menuju ke sana. Saya izin terlebih dahulu, siapa tahu mau diajak wawancara pemiliknya. Mudah-mudahan ya mau diajak wawancara gitu. Oke, kita teman-teman langsung aja masuk ke dalam rumah tersebut dan kita dihadapi sama penjaga rumahnya yang sudah menggonggong tuh dari tadi dari bawah rumah tersebut, dan itu adalah Miss Nenden yang sedang melihat panorama keindahan alam ya Miss ya. Beliau kecapean, nggak tahu capek karena apa. Oke, yuk, tadi kita sudah diberikan izin secara langsung oleh pemilik rumahnya. Kebetulan pemilik rumahnya sedang tidak kemana-mana, sedang santai berada di rumah tersebut. Wow, dan ini depannya itu merupakan area apa ya, gazebo-nya atau apa nih, tempat istirahat. Nah, ini kita melintasi tangganya juga, tangga terbuat dari bambu. Assalamualaikum. Nah, Bapak izin ya Pak, mau ngerupi rumahnya, mau keliling-keliling apa ya? Nah, kita udah diizinin sama bapaknya untuk keliling-keliling melihat kondisi rumahnya terbuat dari bambu. Wow, ini jadi tidak ada kaca ya teman-teman, ini hanya pembatasnya gorden. Dan ini Miss Nenden, saga apa Miss? Gilai. Oke, kita coba teman-teman, Miss ya, melihat langsung view-nya itu dari jendela itu merupakan area aliran sungai dan juga pesawahan yang wow, sangat luar biasa indah banget. Itu area pesawahannya ada yang masih hijau, ada yang sudah menguning, yang sudah siap panen, dan di sana itu merupakan area pegunungan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pagi-pagi ini udaranya pasti bakal sejuk banget. Nanti kita setelah keliling-keliling melihat kondisi rumah Bapak Mas Al ya Pak ya. Kita ngobrol bersama si bapaknya teman-teman. Nah, ini di sekitaran sini. Coba bro, pinjam senter dulu bro, pinjam itu. Bukan itu tuh apa? Lighting. Sebentar ya teman-teman, supaya terlihat jelas. Jadi kalau misalkan kamera habis melihat pencahayaan yang cerah ketika masuk ke dalam yang gelap ya seperti ini. Dan ini merupakan tempat ruang kumpul keluarga Bapak Mas Al ya teman-teman, dan itu merupakan pintu kamar tidurnya sendiri. Jadi secara sekilas itu tidak kelihatan seperti kamar ya teman-teman. Jadi secara sekilas yang kita lihat itu hanya dinding bambu saja. Ternyata
setelah tahu ini merupakan pintu kamar tidur nih. Coba kita mendekat. Untuk ke sebelah sini, Pak, boleh sini, Pak? Boleh. Nah, kita coba masuk ke sini, teman-teman. Ini kayak lorong apa ya? Jadi sangat, wow, indah banget ya. Oh, ternyata ini tempat sembahyang, teman-teman, atau musolanya. Wow, sangat tertata, indah, dan juga sangat rapi ya, teman-teman. Oke, nah ini tempat sholat. Oke, yuk kita coba balik lagi ya, teman-teman, ke sebelah sini. Di sebelah sini ada apa aja, dan itu merupakan di belakang ini. Kalau untuk kamar enggak rekomendasiin deh, soalnya apa, privasi ya. Nah, ini merupakan area dapurnya ya, teman-teman. Ini area dapur dari rumah Bapak Mas Al. Wow. Wah, saya kepengen banget punya rumah seperti ini ya, teman-teman. Ini unik banget, terbuat dari bambu. Dan juga penempatan apa ya, istilahnya barang-barangnya pas banget, jadi enak dipandang. Dan untuk ke sebelah sini, di sebelah sini itu merupakan area belakang. Ini area belakang. Itu ada kandang ayam dan juga kandang kambing, kandang domba. Ini merupakan pintunya. Dan kita lanjut ke belakang sini. Ini kamar mandinya. Tuh, sungguh indah sekali ya. Seperti kayak jembatan, airnya mengalir begitu bersih dan juga jernih. Di bawahnya itu merupakan area kolam ya, teman-teman. Jadi ini benar-benar rumah yang alam terbuka lah pada intinya. Jadi di sini ada denahnya itu hanya tempat sholat, dapur, ruang kumpul keluarga, dan juga satu kamar tidur. Oke, kita lanjut wawancara ngobrol-ngobrol bersama pemilik rumah bambu yang berada di tengah sawah. Tapi bukan yang itu ya, yang bukan yang berdua ini, yang ini pemiliknya. Nah, ini giliran kita ngobrol bersama pemilik rumahnya, bersama Bapak Mas Al ya, Pak ya. Tadi saya tanya-tanya di jalan raya, katanya pemilik rumah itu adalah Bapak Mas Al. Nah, Bapak tinggal di sini bersama siapa aja sih, Pak? Sama ibu, sama istri, berarti berdua, Pak ya. Kalau anak-anak di mana, Pak? Oh, di daerah Parakan. Bapak kalau ngobrol bicaranya agak kerasan, bisa, Pak? Capek lagi puasa ya. Takut nggak kedengeran gitu. Nah, Bapak tinggal di sini tuh udah berapa lama sih, Pak? 4 tahun. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun tinggal di tempat seperti ini. Alasan Bapak kenapa, Pak, memilih tinggal di tengah pesawahan, dekat aliran sungai, jauh dari pemukiman warga? Alasannya kunaon lah gitu, bahasa Sunda wios lah. Sama orang Uwi. Orang uih kumaha, Pak? Orang uih kumaha? Ya, pas ngaran kan capek. Oh. Gitu. Jadi betah di dia. Ya, jadi teman-teman, Bapak Mas Al ini kenapa bikin rumah terbuat dari bambu di sini tuh? Karena males pulang. Karena kan menggarap sawahnya cukup lumayan luas, apa ya? Jadi istilahnya kalau udah menggarap sawah, males kalau harus pulang, wah jauh banget. Jadi mendingan bikin rumah di sini. Di sini tuh udah hampir kurang lebih 6 tahun, Pak ya? Kalau anak-anak di mana, Pak?
Di Parakan Panjang. Di Parakan Panjang. Kalau anak punya berapa, Pak? Oh, punya 2. Semuanya udah menikah berarti, Pak ya? Tinggal Bapak menikmati masa tua bersama si Ibu di area tengah pesawahan seperti ini. Nah, ini konsepnya dapat dari mana, Pak? Ningali ngadamel bumi kos kieu teh. Di mana inspirasinya gitu? Ningal di mana, ada tenda di mana gitu, Pak. Cuma Di mana-mana yang mainnya kegiatan. oh, jadi kreativitas Bapak mainannya apa ya? Jadi tos wae kumaha Bapak kreativitas jadi sakaemut meureun kumaha. Ieu teh tina bambu naon sih Pak, tina awi naon ieu teh ngaranna teh? Gitu. Tina awi hideung. Ieu teh di jandelaan teu ieu jaban teu diplastikan ya Pak nya. Pada cararang upami wengi teh reungit. Ya, Enggak aya itu tadi jendelaan teh sieun aya nu kumaha tengah bumi anu asup gitu. Oh, itu sayanya lorong-lorong. Oh, pemi kamar teh ngana hiji Pak, mulai hiji. gitu. Jadi tempat peristirahatan ya Pak ya. Kita seep sabaraha juta Pak ngadamel kieu, upami abi Pak ngadamel kan teh. Untuk pada muni raoseun, seep sabaraha juta kira-kira Pak teh anggaran. Nah, ada mana deh tidak Hmm. lami. Sabaraha lami, sabaraha sasi Pak ngadamel ieu? Lami aku nyalira wae. Nah, Oh, aku nyalira wae. Sabaraha lami? untuk 2 sasi. 2 sasi. Nah, jadi teman-teman, Bapak Mas Hal ini ini rumahnya itu terbuat dari bambu hitam ya teman-teman. Saya kan bertanya kisaran anggaran, kata Bapak Mas Al ya tidak teranggar ya Pak ya, karena ini mah nuntut kalau bahasa Sunda istilahnya ya Pak. Jadi kalau misalkan ada bahan baru dipasang, ada bahan baru dipasang, kalau nggak ada bahan ya tidak mungkin ya. Dan juga pohon bambunya itu dari tanah sendiri ya Pak ya, ngambil sendiri. Nah, saya kan pengen nih bikin rumah seperti kayak gini teman-teman, buat istilahnya niis ya, buat niis, buat kumpul-kumpul keluarga. Saya tanya habis anggarannya berapa, kata Bapak Mas Al ya tidak tahu gitu. Dan untuk menghabiskan waktu membangun ini, Bapak Mas Al kan bangunnya sendirian ya teman-teman, itu menghabiskan waktu kurang lebih selama 2 bulan ya Pak ya, 2 bulan dengan tenaga sendiri. Dan ketika malam tiba di sini tuh sangat menyeramkan atau gimana Pak? Menyeramkan tuh? Sieun tuh dia. Oh, enggak sangat menyeramkan, walaupun tadi di perjalanan kita melihat ada batu besar banget. Kenapa itu tuh batu naon sih Pak nu ageng tadi teh di perjalanan di sebatna teh? Batu. Aya naon di dinya Pak? Kapeda katinggalan rada benten gitu. Aya naon sosok naon teh gitu. Nah, itu kapungkur mah karaton di anak. Oh, kapungkur teh keraton. Kapungkur teh keraton. Keraton naon Pak? Pasti yang menyerbatkan bambunya kan karaton. Oh, keraton gaib. Eta sok aya upami anu kawenehan sok ninggalkeun. Kan yang kawanannya orang Agung. Oh, pendek. Jadi teman-teman, tadi kan saya melihat di perjalanan ada batu yang besar banget. Saya bertanya kepada Bapak Mas Al, Pak Mas Al itu batu apa sih besar banget? Kayak saya dilihat sepintas aja dari mata saya, bukan mata batin ya teman-teman, itu sangat mengerikan banget. Dan ternyata benar kata Bapak Mas Al, katanya itu batu menurut pengakuan warga sekitaran sini itu merupakan di bawahnya itu merupakan keraton gaib ya teman-teman. Kalau misalkan ada orang yang istilahnya kawenehan dalam bahasa Sunda apa sih Miss? Kawenehan. menampakkan diri. Jadi kan kalau kebetulan mah kita tidak sengaja ketemu ya. Kalau ini mah kawenehan bertemunya dengan gaib. Apa sih dibilangnya? Ya pokoknya itulah. Hah? Bukan itu ya, pokoknya itu aja lah. Kalau kawenehan kan di dalam bahasa Sunda istilahnya bertemu dengan sosok makhluk gaib. Kebetulan bertemu dengan sosok makhluk gaib ya. Kalau bahasa Indonesia saya kurang paham juga apa sih arti kawenehan itu. Jadi sering melihat sosok ular yang besar tapi pendek, kata Bapak Mas Al ya. Kalau kesini nggak pernah ada ke rumah. Enggak. Kalau di sebelah sana Pak, tadi saya kira feeling saya nih di belakang rumah Bapak kan ada gubuk lagi ya, kotakan. Itu teh tempat apa Pak? WC, kamar mandi atau apa? Oh, saung. Dikira saya, feeling saya dikiranya kamar mandinya itu berada di belakang rumah, ternyata berada di depan, apa, di dalam rumah juga ya Pak ya. Jadi ini denahnya teman-teman
Satu ruang keluarga, satu ruang tamu, musola di sebelah sana, kamar tidur, satu kamar mandi, dan juga dapur. Dan yang sangat menurut saya paling bagus itu pas area ininya nih, gazebo yang ini depannya terus langsung ke kamar tidur. Saya pengen banget punya rumah kayak gini. Barangkali nanti Bapak Mas Al mau bantu ngebangun deh. Kita coba bicarain anggaran biayanya, dan untuk teman-teman juga mungkin pada kepengen bikin rumah ini minimalis, simple, enak dipandang ya Pak ya. Miss Nenden betah nggak di sini Miss Nenden? Betah. Coba tidur. apa? Pengen tidur. Pengen tidur. Nuh, teman-teman, Miss Nenden sama Mr. Najar datang ke sini katanya betah banget, pengen tidur ya Miss. Langsung tepar. Setelah kesan-kesannya nih Miss, setelah pas langsung masuk ke ruangan area dalam rumah ini, gimana menurut Miss? Kesannya ini bikin nyaman. Terus? Terus kayak ngerasain hidup di zaman dulu gitu, kayak bukan zaman sekarang. Jadi klasik banget lah. Jadi bikin betah. Bikin betah. Berarti nggak mau ikut pulang sekarang ya? Ya ikutlah. Mr. Najar gimana? Pendapat Mr. Najar, kesan-kesannya nih pas pertama kesini? Ya enak banget, adem gitu ya. Jadi bisa menikmati keindahan alam jauh dari Kebisingan. keramaian kota gitu. Jadi ya saya juga terinspirasi pengen bikin rumah Seperti kayak gini. Iya. di tengah sawah juga ya. Di Banjar apalagi Banjar. Oh, di Banjar panas ya. Iya. Jadi cocok banget kalau misalkan bikin rumah kayak gini di Banjar, Pak. Saya bikin rumah di Banjar ya seperti kayak gini gak jelas gitu. Kalau ini konsepnya jelas banget, enak gitu. Enak ya, apalagi pelatarannya, pekarangannya juga sangat hijau ya, Mr. Najar ya. Iya betul. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembicaraan saya kali ini bersama Bapak Mas Al, pemilik rumah seperti kelihatan dari luar kayak gubuk, tapi pas masuk kita ke dalam, wow, sangat luar biasa indah banget. Saya juga sampai kepengen. Nah, bagaimana menurut kalian? Pendapat kalian silahkan kalian komentar di bawah ini ya teman-teman. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.